Pagi ini ada materi navigasi darat yang dibawakan oleh pemateri kita ada Bang Abdillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja dimulai. Bisa dan untuk kalian kalau ada yang bisa catat aja, yang bertanya langsung tanya aja. Sambil materi berlangsung bisa ajak juga teman-teman kalian untuk join. Oke, langsung aja untuk Bang Abdillah bisa terkoneksi nggak? Oke, dimulai. Saya persilakan untuk Bang Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar nggak, Cah, suaranya? Terdengar, Bang? Keren ya? Semuanya? Ya. Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Oke, selamat pagi. Di sini kita akan melakukan materi navigasi darat. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu navigasi darat? Halo? Halo? Woi, udah mulai belum? Gak ada suaranya nih gue. Handphone maaf sekali jelek. Halo? Kok nggak ada suaranya nih, kecil suaranya. Halo? Tunggu. Kecil dari sononya. Masuk kok, Bang, kedengar jelas. Terdengar nggak, Cah? Nah tuh. Cah? Nah, baru ada Masuk, Bang, tuh. masuk. Tadi Masuk ya? Masuk, Bang. Oh, oke. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Abdillah, Cistrip 115 Darulangit. Di sini kita akan membahas tentang navigasi darat. Cah, interupsi, Cah. Ya? Cah, kalau nggak ada suaranya bilang ya, semuanya ya. Iya. Oke. Next, Cah. belum. Oke, di sini navigasi darat yaitu penentuan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya maupun pada medan yang diproyeksikan pada bidang datar atau biasanya disebut dengan peta. Nah, di sini kita ada 3 posisi. Yang pertama kita sebagai pengamat, yang kedua benda atau objek orientasi untuk melakukan navigasi darat, yang ketiga itu tujuan perjalanan. Oke, next. Untuk perlengkapan dan peralatan. Next. Peta. Jadi peta itu gambaran 2 dimensi pada bidang datar dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dilihat dari atas dan diperbesar atau diperkecil dengan skala tertentu. Nah, di sini biasanya kita mempunyai 2 tipe peta, yaitu peta topografi dan peta geografis. Yang pertama, peta topografi itu peta yang biasanya memetakan tempat-tempat pada permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur. Nah, setiap garis kontur itu memiliki nilai tersendiri dengan harga ketinggian tertentu. Yang kedua itu peta geografis. Nah, peta ini tidak mempunyai garis kontur dan jarang digunakan karena di sini untuk ketinggiannya sendiri cuma dibedakan dengan oleh warna, dilambangkan oleh warna. Next. Untuk bagian-bagian peta.
Pertama itu judul, kedua itu skala peta, ketiga lembar peta, keempat tahun peta, kelima legenda, keenam arah utara peta, yang dimana utara peta tersendiri mempunyai 3 utara di dalam peta itu. Ada utara sebenarnya, utara grid, dan utara magnetis. Nah, untuk utara sebenarnya, yaitu utara yang ditunjukkan oleh garis meridian menuju ke kutub utara. Untuk utara grid, yaitu garis-garis tegak lurus vertikal atau sumbuye dari grid suatu peta. Dan utara magnetis, suatu arah yang ditunjukkan kompas dari suatu tempat ke kutub utara magnetis di bumi yang terletak di Jazirah Bosnia, sebelah utaranya Kanada. Dan koordinat peta, koordinat lokal yang biasa digunakan oleh penduduk sekitar, koordinat geografis, meliputi barat, bujur barat, bujur timur, serta lintang utara, lintang selatan. Contohnya 12 derajat, 32 menit, 12 detik, bujur timur, dan 5 derajat, 17 menit, 14 detik, lintang selatan. Koordinat ketiga itu koordinat grid. Nah, ini biasanya digunakan oleh aparatur negara seperti TNI dan Basarnas, karena mempermudah saat pencarian korban atau bencana. Next. Kontur. Untuk kontur sendiri merupakan garis khayal yang menghubungkan titik-titik berketinggian sama dari permukaan laut. Nah, di sini ada beberapa simbol yang digunakan dalam kontur. Untuk mempermudah itu yaitu U yang menjauhi puncakan yaitu punggungan, dan V yang mendekati puncakan yaitu lembahan. Dan antara dua garis kontur tapi tidak menyatu itu biasanya patahan, air terjun, atau tebing. Dan sifat-sifat kontur antara lain, pertama, garis kontur tidak pernah saling berpotongan. Kedua, beda antara interval garis kontur sama. Yang ketiga, daerah terjal bergaris kontur rapat dan sebaliknya. Keempat, setiap kontur melambangkan ketinggian. Dan kelima, garis kontur berketinggian terendah selalu mengelilingi garis kontur berketinggian tinggi, kecuali daerah seperti kawah. Bisa dilihat contohnya di gambar pertama itu, U yang menjauhi titik puncakan itu punggungan, V yang mendekati puncakan itu lembahan, dan antara dua garis kontur tapi tidak menyatu itu biasanya jurang. Bisa lihat di contoh pertama dan contoh kedua, lereng landai. Ketika garis kontur menjauh itu berarti lerengnya landai. Ketika U-nya itu merapat gitu, berarti lerengannya curam dan bukit. Dan yang contoh ketiga bisa dilihat ini perkiraan dari garis kontur. Ketika di garis kontur itu letternya bulat, nah itu sama setiap garis kontur mempunyai nilai ketinggian berbeda-beda. Semakin mendekati puncak, semakin tinggi, semakin besar nilai konturnya. Next ya. Next. Kompas. Untuk kompas merupakan arah penunjuk arah. Sifat magnetnya membuat jarum selalu mengarah dan menunjuk arah utara dan selatan karena pengaruh magnet bumi. Kompas yang dipakai dalam navigasi darat ada dua macam, yaitu kompas bidik atau prisma dan kompas orientering atau silva. Selanjutnya protaktor. Alat bantu untuk membaca koordinat pada peta juga berfungsi sebagai pengganti busur derajat. Selanjutnya altimeter, alat pengukur ketinggian. Ini tidak terlalu kita gunakan nanti, tapi saya kasih tahu aja. Selanjutnya rumer, alat bantu menentukan koordinat
koreografis, tapi ini tidak digunakan untuk sekarang, itu nanti untuk selanjutnya, dan alat tulis. Next. Nah, di sini ada teknik peta kompas. Orientasi peta. Tahapan yang dilakukan dalam pembacaan peta seperti menyamakan kedudukan peta dengan menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cari tempat terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang mencolok. Dan disarankan itu saat pagi hari. Karena di mana kondisi alam di pagi hari itu cerah dan tidak berkabut. Yang kedua, letakkan peta pada tempat datar. Kemudian samakan utara pada peta dengan utara kompas. Yang ketiga, cari tanda medan yang mencolok dan orientasikan pada peta. Temukan tanda medan tersebut di dalam peta, biasanya digunakan di beberapa tanda medan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan posisi. Pertama, lakukan orientasi peta, cari tanda medan di sekitar kita, dan perpotongan dari tanda medan adalah posisi kita. Nah, selanjutnya itu tentang azimut. Nah, di sini azimut itu ketika kita menembakkan kompas ke suatu medan, itu menandakan azimut. Ketika azimut kita lebih dari 180, itu kita untuk mencari back azimutnya, itu dikurangi 180 derajat. Dan ketika azimut kita minus 180, maka untuk mencari back azimutnya ditambahkan 180 derajat. Next. Resection, yaitu merupakan suatu teknik penentuan posisi kita di peta dan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali. Tanda medan yaitu bentuk-bentuk bentang alam yang menonjol atau mencolok di lapangan dan mudah dikenali di peta. Tanda medan umumnya merupakan puncak, bukit, gunung, maupun bangunan yang dipastikan berada di peta. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, lakukan orientasi peta. Cari tanda medan yang dikenali di lapangan, minimal 2 tanda medan. Dengan busur dan penggaris, buat salib sumbu pada tanda medan tersebut di peta. Selanjutnya, bidik tanda-tanda medan tersebut dari posisi kita. Selanjutnya, pindahkan sudut kompas atau azimut hasil bidikan tadi ke peta dan hitung sudut pelurusnya atau back azimut. Dan tarik garis hingga didapatkan perpotongan dari garis tersebut. Perpotongan garis yang ditarik dari sudut pelurus tersebut adalah posisi kita. Contohnya sebagai berikut. Di dunia nyata itu ada satu orang melihat 2 puncakan dan di peta dia menemukan posisi dia akhirnya. Dia menembakkan puncakan 1 dan puncakan 2 dan dia mengambil sudut pelurusnya yaitu back azimut yang dijelaskan sebelumnya tadi. Next. Intersection. Nah, teknik ini kebalikan dari teknik resection karena di sini kita mencari koordinat suatu benda, suatu titik benda di peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda medan yang dikenal di lapangan. Nah, di sini kita digunakan untuk mengetahui posisi suatu benda yang terlihat di suatu lapangan. Adapun aplikasi dan teknik ini digunakan dalam kegiatan SAR. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, lakukan orientasi peta dan tentukan posisi kita. Kedua, bidik objek yang kita amati, kemudian pindahkan sudut hasil bidikan ke peta. Yang ketiga, pindah ke posisi lain hingga pastikan lagi posisi kita di peta dan bidik lagi objek yang diamati tadi serta pindah sudut hasil bidikan ke peta. Selanjutnya, berpotongan garis perpanjangan dari 2 garis tersebut adalah posisi benda objek yang diamati tadi. Next. Nah, di sini kan ada tujuan pergerakan. Nah, di sini biasanya ada 2 pergerakan, yaitu gerakan lurus dan gerakan gate. Di mana gerakan lurus itu biasanya menggunakan man to man. Nah, dalam pergerakan man to man ini pada prinsipnya hampir sama dengan azimut back azimut. Hanya saja dilakukan oleh 2 orang menjadi pelurus terhadap suatu tujuan yang dituju.
Terdapat satu orang yang melakukan pengecekan sudut azimut dan satu lainnya melakukan pengecekan sudut back azimut. Selanjutnya, gate punggungan. Dalam melakukan sistem pergerakan gate punggungan, pergerakan dilakukan di atas punggungan dengan selalu melakukan pengecekan terhadap arah pergerakan dan juga sudut punggungan yang dilalui. Di sini juga bukan hanya gate punggungan, ada gate lembahan dan gate sungai biasanya. Next. Ya, sekian dari saya. Mungkin bisa kita saling tanya jawab, karena di sini kita kan tidak melakukan praktek, jadi agak susah mengaplikasikannya materi ini. Mungkin lain waktu nanti kita bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan praktek materi tersebut. Oke, Ca. Kembali ke Ica. Ya Bang, ini mungkin dari teman-teman semua mau ada yang ditanyakan? Izin Kak, ingin bertanya. Ya, Cel, silakan. Tadi yang di peta kontur itu yang apa U, V, dan X itu aku masih kurang ngerti. Oke, Kalau boleh coba. ditunjukkan contohnya dong Kak. Terima kasih. Coba di slide itu, Ca. Siapa yang nanya tadi, Ca? Saya Bang, Eliezer Nisabrianto, NIM 2020 11 234. Suprianto. Coba di slide itu, Ca. Bentar Bang. Ya. Sudah muncul belum? Belum ya? Belum. Oh, di simbol-simbolnya ya? Ini Betul Bang. Oh. Coba di zoom ini yang ini aja, Cah, yang gambar satu, contoh gambar satu ini. Digedein. Bawain. Nah, jadi kan tadi ada U, ada V, dan ada Y kan? X ya. Betul Bang. Yang satunya, Cah, yang kiri, yang putih. Nah, ini di gambar atasnya itu kan ada gambar gunungnya ya, kalau kita lihat. Nah, tapi di peta itu biasanya seperti ini gambarnya. Nah, di sini kan ada titik puncakan tuh yang segitiga hitam itu. Tuh yang segitiga hitam kan. Itu titik puncakan. Nah, kan U yang menjauhin puncakan itu biasanya punggungan. Itu yang punggungan. Itu bisa dilihat sebelah kiri itu U yang menjauhi puncakan. Cah, bisa saya ambil alih nggak, Cah? Sebentar ini, biar enak nunjukinnya. bisa Bang, bisa.